Smart viewers, syarat kelulusan di BINUS gak hanya skripsi aja loh sebagai tugas akhirnya. Tapi BINUS University juga mendorong dan menghadirkan ruang bagi BINUSian untuk mempresentasikan hasil penelitian mereka ke hadapan publik lewat expo skripsi artikel ilmiah multidisiplin. Digelar selama 2 hari dari 2 hingga 3 Februari 2026, Expo ini menghadirkan deretan karya ilmiah BINUSian 2026 dalam bentuk poster dari berbagai jurusan yang dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok dengan maksimal 3 orang, serta didampingi oleh dosen supervisor masing-masing. Topik penelitiannya pun beragam dan relevan banget dengan isu masa kini, mulai dari teknologi dan inovasi digital hingga kebijakan sosial dan ekonomi. Nah, sekarang kita coba ulik yuk beberapa artikel ilmiah keren sama BINUSiannya langsung. Nama aku Ivana Natania Wijaya, aku BINUSian 2026 dengan jurusan Computer Science. Jadi judul artikel ilmiah aku itu Memory Replay and Knowledge Transfer for Fairness in Continuous and Balanced Data. Jadi penelitian ini membahas terkait continual learning pada data tidak seimbang, di mana model sering mengalami catastrophic forgetting dan ketidakadilan performa antar kelas. Nah, jadi kenapa saya tertarik untuk terkait dari topik ini, karena beberapa penelitian terkait continual learning sebelumnya itu membahasnya itu dengan data yang seimbang, which is really true karena di data yang nyata atau di aplikasi nyata, continual learning itu pada fraud detection maupun medical diagnosis itu bersifat long tail, jadi bersifat imbalance. Harapannya sih semoga dengan paper ini bisa menginspirasi future work dan bisa digunakan sebagai landasan untuk pengembangan continual learning berikutnya. Halo, kenalin kami dari jurusan IBM, BINUSian 2026, dengan saya Kimberly Aureli. Dan saya Tobias Unijaya. Kita mulai dari judulnya dulu ya. Judul kami itu Awareness of Zero Waste Retail Models and its Implications for Sustainable Fashion Among Indonesian Students. Nah, secara garis besar aja, ini tuh meneliti seberapa aware mahasiswa-mahasiswa, baik dari siswa maupun mahasiswa, seberapa aware mereka akan tren fast fashion yang secara langsung dinilai itu memiliki market yang besar, baik secara global maupun lokal. Nah, di situ dengan membesarnya tren market tentu membawa dampak baik secara baik dan buruk. Nah, buruknya itu adalah membawakan limbah tekstil yang besar, dengan di Indonesia sendiri membawakan sebesar 800.000 ton per tahunnya. Dari situ kami melihat suatu urgensi dari kasus ini nih, apa yang bisa kami lakukan agar merubah yang hampir dijadikan suatu krisis. Perasaan kami sebelum sidang itu tuh nervous banget, tapi karena sekarang udah selesai jadi kita udah lega banget. Sama sih, kami lumayan lega ya karena ini merupakan hasil kerja 2 semester ya dari pre-tesis ke tesis, dan akhirnya terwujudkan juga hari ini. Kami lumayan bersyukur kepada BINUS dan juga Pak Rianto bisa melakukan proses ini secara lancar. Kalau tadi kita udah ngulik soal artikel ilmiah para BINUSian, sekarang kita dengerin yuk gimana sih pendapat dosen yang sudah mereview hasil karya mereka. Baik, selamat pagi para BINUSian. Pada hari ini saya sedang mengikuti kegiatan mahasiswa kami di BINUS Alam Sutra yang saat ini animonya setiap tahun luar biasa. Mengalami kenaikan, dan tentunya saya juga tadi sudah cross check ke RTTO dan Student Service Center, luar biasa kenaikannya untuk mereka yang mengikuti ujian Expo artikel ilmiah. Saya menyambut positif sekali dengan adanya ujian Expo artikel ilmiah ini, yang menurut saya mereka bisa langsung berhadapan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu, dan tentunya juga ini akan menjadi salah satu dasar buat mereka ke depannya pada saat nanti mereka akan mengambil program master maupun doktor. Dengan harapan ini tentunya saya juga melihat bahwa banyak paper-paper penelitian-penelitian yang terbaru yang tentunya saya melihat ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan ini tentunya kita juga harus bisa mengapresiasi dengan mereka dan dengan kontribusi-kontribusi yang luar biasa setelah mereka melihat bagaimana proses dari satu paper itu yang menurut saya tidak mudah juga bisa diterima karena semua itu tergantung dari para reviewer. Nah, sekarang kita jadi paham ya kalau Expo ini memang diselenggarakan sebagai bagian
dari komitmen BINUS University dalam membangun budaya riset di kalangan mahasiswa, sekaligus membuka peluang menuju publikasi ilmiah di tingkat internasional. Lewat jalur skripsi artikel ilmiah ini juga, mahasiswa gak hanya menyusun skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan aja, tetapi juga menghasilkan karya yang berpotensi memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.